Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni dari Manajemen A3. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik proyeksi bisnis. Ada dua pertanyaan yang saya akan jelaskan tentang teknik proyeksi. Yang pertama, mengapa teknik proyeksi bisnis perlu diadakan pada setiap perusahaan dan bahkan merupakan mata kuliah wajib? Baik, saya akan menjawab. Proyeksi bisnis perlu disusun untuk menghadapi keadaan masa akan datang yang perlu dengan tidak pastian. Proyeksi bisnis tidak dibutuhkan jika kondisi masa akan datang penuh kepastian, karena setiap orang akan mampu merumuskan langkah yang tepat dalam segala aktivitas bisnisnya dan bahkan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib dengan kita mempelajari teknik proyeksi bisnis di mata kuliah atau di perkuliahan, karena dari pendapat saya, kenapa harus wajib di mata kuliah atau di perkuliahan? Karena di perkuliahan itu kita harus mempelajari yang namanya teknik proyeksi bisnis, karena ada suatu jurusan atau yang ingin kita pelajari. Menurut saya di mata kuliah ini atau di perkuliahan tentang mempelajari teknik proyeksi bisnis, karena kita harus mempelajari ini di perkuliahan. Memang harus ada teknik proyeksi bisnis dan lain-lainnya ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Dalam kegiatan proyeksi bisnis dikenal dengan adanya screen data, uji data outliner, dan uji data normalitas. Saya melihat soal yang diberikan ibu ini tentang jelaskan dan berikan contoh ya. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari proyeksi bisnis. Maaf ya, saya pakai HP aja karena nggak punya laptop, jadi saya berikan contohnya dalam HP aja ya, Bu. Baik, saya akan menjelaskan tentang proyeksi bisnis ya. Baik, saya melanjutkan menjelaskan tentang ini. Screen terhadap normalisasi. Screen data terhadap normalisasi data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terhadap normalisasi, maka residual akan
terdistribusi secara normal secara normal dan independen, yaitu perbedaan nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri sekitar nilai min sama dengan 0 menjadi salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengamatan nilai residual. Baik, saya akan menunjukkan screen dari proyeksi bisnis ya. Saya akan menunjukkan contohnya. Contohnya kayak gini. Saya sudah screen, cuman laptopnya nggak bagus, tapi saya sudah bikin, cuman saya memperbaiki laptop di konter. Yang ini ya, yang ini. Ibu lihat nggak? Oke. Yang kedua yang ini. Oke. Baik, mungkin sampai sini penjelasan tentang tentang teknik proyeksi bisnis. Baik, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya screen data, uji data outlier dan uji data normalitas. Oke. Saya melihat soal yang diberikan ibu ini tentang jelaskan dan berikan contoh ya. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari proyeksi bisnis. Maaf ya, saya pakai HP aja karena nggak punya laptop, jadi saya berikan contohnya dalam HP aja ya Bu. Baik, saya akan menjelaskan tentang proyeksi bisnis ya. Baik, saya melanjutkan menjelaskan tentang ini, screen terhadap normalisasi. Screen data terhadap normalisasi data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terhadap normalisasi, maka residual akan terdistribusi secara normal secara normal dan independen, yaitu perbedaan nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan
akan terdistribusi secara simetri sekitar nilai min sama dengan 0 menjadi salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengamatan nilai residual. Analisasi data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terhadap normalisasi, maka residual akan terdistribusi secara normal secara normal dan independen, yaitu perbedaan nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri sekitar nilai min sama dengan 0 menjadi salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengamatan nilai residual. Baik, saya akan menunjukkan screen dari proyeksi bisnis ya. Saya akan menunjukkan contohnya. Contohnya kayak gini. Saya sudah screen, cuman laptopnya nggak bagus, tapi saya sudah bikin, cuman saya memperbaiki laptop di konter. Yang ini ya, yang ini. Ibu lihat nggak? Oke. Yang kedua yang ini. Oke. Baik, mungkin sampai sini penjelasan tentang tentang teknik proyeksi bisnis. Baik, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.